pernah dengar Indonesia Militarium? Menyakitkan sekali itu bagi siapapun. Nggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sahabat-sahabat sekalian, belum lama ini ada edaran yang dikeluarkan atau pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Front Persaudaraan Islam. Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI yang telah dibubarkan pemerintah pada 30 Desember 2020 yang lalu dipastikan akan berganti nama. Mantan Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar mengungkapkan nama Front Pembela Islam akan diubah menjadi Front Persaudaraan Islam. Meski berganti nama, namun akronim organisasi yang dimotori oleh Habib Rizik Syihab itu tetap sama, yakni FPI. Aziz menjelaskan wadah organisasi yang menjadi kendaraan baru ini sebetulnya sudah terbentuk pada 30 Desember 2020 atau tidak lama setelah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam. Awalnya organisasi yang baru terbentuk ini dinamakan Front Persatuan Islam dan terdapat 19 tokoh yang mendeklarasikan penamaan organisasi baru pengganti FPI yang dibubarkan itu. Namun ketika itu, kata Aziz, nama Front Persatuan Islam belum ditasbihkan sebagai identitas resmi organisasi. Menurut Aziz, masih terdapat dinamika dan kompromi di internal para deklarator terkait nama organisasi baru tersebut. Alhasil, nama Front Persaudaraan Islam akhirnya dipilih sebagai identitas organisasi. Lebih lanjut, Aziz mengatakan nama Front Persaudaraan Islam tersebut datang atas usul dari Habib Rizik Syihab. Adapun nama-nama deklarator dari Front Persaudaraan Islam tidak berbeda dari para deklarator yang membentuk wadah Front Persatuan Islam pada 30 Desember 2020 yang lalu. Pada saat itu diketahui terdapat 19 nama tokoh yang turut menjadi deklarator Front Pembela Islam. Sebagaimana kita ketahui, Front Persaudaraan Islam ini merupakan reinkarnasi dari Front Pembela Islam. Bukan pakai H ya, jangan dibaca Front Pembelah Islam. Masalah kenyataan bagaimana Anda punya hak untuk menilai. Nah, Front Persaudaraan Islam ini berdasarkan surat nomor 2, jadi baru 2 kali dia mengeluarkan surat ya, garis miring PS garis miring DPW FPI Surabaya Rabiul Awal 1446 Hijriah atau dikeluarkan pada tanggal 26 September 2024. Sahabat-sahabat sekalian, yang intisari dari edaran atau pernyataan sikap dari Front Persaudaraan Islam ini adalah sehubungan dengan penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Huda Tenggumung, Surabaya yang dihadiri oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, maka kami atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam Kota Surabaya menyatakan: 1. Mendukung takmir Masjid Al-Huda
Tenggumung, Surabaya dalam mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua, menolak kehadiran Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai penceramah dalam acara peringatan Maulid tersebut demi menjaga keamanan kota Surabaya. Ketiga, tetap menjaga kota Surabaya yang sudah kondusif, aman dan tentram dari hal-hal yang merusak kota Surabaya. Ditandatangani oleh Ketua Tanfid Ustadz Abdul Wahid Murtado, Sekretaris Wilayah, distempel oleh Ketua. Kemudian Sekretaris Wilayah Haji Ahmad Yasin, Surabaya 26 September 2024. Ya, kita teliti nih surat ini. Pertama, tadi bahwa Front Persaudaraan Islam ini muncul sebagaimana janji para pentolan-pentolan, para kombatan-kombatan Front Pembela Islam setelah Front Pembela Islam dibekukan oleh pemerintah. Dibekukan dalam arti dibubarkan, dicabut izinnya sebagai sebuah ormas. Namun, tahukah Anda bahwa setelah saya melakukan pencarian, bantu saya jika saya salah, bantu saya kalau saya mengalami keterbatasan, bahwa ketika saya meneliti AHU atau izin organisasi ini, Front Persaudaraan Islam ini saya tidak menemukan. Yang lebih menarik adalah pasca dibubarkannya atau dibekukannya Front Pembela Islam, kemudian membentuk Front Persaudaraan Islam, dan Aziz Yanuar pada saat itu merupakan ex Biro Hukum DPP FPI, Front Pembela Islam, menyebutkan bahwa Front Persaudaraan Islam kali ini tidak harus didaftarkan ke Menkumham, tidak harus didaftarkan. Hal ini dia, Aziz Yanuar, itu menyatakan bahwa ini berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 28 butir E, yang memang dinyatakan bahwa berkumpul berserikat itu merupakan hak warga negara Indonesia. Kemudian dia, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa Front Persaudaraan Islam tidak perlu didaftarkan. Yang kedua adalah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 PUU strip 11 2013, di mana di situ menyatakan bahwa pendaftaran ormas adalah hak, bukan kewajiban. Padahal yang hak itu berkumpul. Padahal kalau dari undang-undang yang menjadi hak warga negara adalah berkumpul berserikat, bukan menyelenggarakan sebuah organisasi yang terstruktur, apalagi sampai berani-beraninya mengeluarkan surat seperti ini. Yang artinya apa? Ketika sudah seperti ini, wajib suatu ormas itu setidaknya itu melaporkan. Ya, nanti memang ada ormas yang terdaftar, ada ormas yang tidak terdaftar. Tetapi kalau sudah menyatakan terorganisir seperti ini, apalagi memerlukan larangan bagi seorang WNI yang tidak memiliki catatan masalah dengan Republik ini, NKRI, tidak punya masalah dengan keamanan di Surabaya. Buktikan catatannya kepada saya apabila Kiai Marzuki pernah melakukan ajakan untuk melakukan persekusi, ajakan untuk melakukan pembidikan kepada orang-orang untuk dilakukan tindakan-tindakan kekerasan sepihak. Tidak ada. Nah, maka organisasi yang seperti ini itu seharusnya itu sudah minimal terlapor, terdaftar ke Kesbangpos. Ormas yang tidak terdaftar berarti tidak mendapatkan badan hukum dan tidak memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT istilahnya. Nah, yang lupa lagi Aziz Yanuar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 PUU 2013 itu merupakan putusan untuk menguji ratifikasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat atau ormas. Jadi Undang-Undang Ormas yang dulu sempat juga banyak disorot. Nah, ini merupakan undang-undang ini turunan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Di mana di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 di pasal 11 itu dinyatakan bahwa ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Nah, ini Front Persaudaraan Islam ini apa? Perkumpulan, yayasan. Cari di AHU online kalau ada nama ini. Cari di AHU online. Atas dasar dari idenya Aziz Yanuar, mereka itu tidak merasa perlu untuk mendaftar sebagai sebuah hak katanya. Jadi saya menduga kuat bahwa Front Persaudaraan Islam ini merupakan organisasi siluman
terbentuk, terstruktur, bahkan mungkin didanai, tetapi dia tidak terdaftar, apalagi berizin. Nah, ormas memang itu tidak wajib berizin, tetapi tetap harus melapor ke Kesbangpol untuk mengisi data dan tercatat agar negara tetap bisa mengatur, mengendalikan, mengkondisi negara yang tetap aman. Jadi tidak muncul surat edaran pernyataan liar seperti ini atas dasar apa? Gitu, atas dasar apa? Nah, lebih lagi catatan bahwa ormas yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan perlu rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang keagamaan, dalam hal ini Kementerian Agama. Sementara itu, ormas yang memiliki kekhususan di bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu rekomendasi dari pemerintah atau perangkat daerah yang membidangi urusan-urusan kebudayaan. Nah, ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dinyatakan telah terdaftar sebagai ormas. Nah, adapun ormas yang tidak berbentuk badan hukum, pendaftaran dilakukan dengan memberikan surat keterangan terdaftar. Jadi, kalaupun ini tidak mendaftar di AHU, ini harus memiliki surat keterangan terdaftar. Front Persaudaraan Islam punya SKT. Bantu saya untuk menemukan SKT Front Persaudaraan Islam jika ada. Kalau tidak, sekali lagi bahwa dugaan bahwa ini sebagai organisasi siluman yang dengan sesuka hati melakukan larangan terhadap orang per orang yang memiliki kontribusi besar terhadap NKRI ini merupakan tindakan pelanggaran hukum. Dan bukan hanya itu, ini merupakan tindakan untuk menciptakan keresahan dan permusuhan antara sesama warga Indonesia. Nah, bahwasanya sejalan dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah tahun 56 tahun 2018, ya nanti silakan dicek lagi, yang mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pemberdayaan ormas, namun hanya kepada ormas berbadan hukum yang terdaftar. Nah, kalau ini tidak terdaftar, tidak berizin, bagaimana pemerintah ingin akan melakukan ini yang membuat blunder seperti ini, seperti FPI kemarin? Gimana mau dibubarkan wong tidak terdaftar atas dasar seperti itu loh. Padahal kumpulan-kumpulan orang seperti ini rawan sekali dan besar sekali kemungkinan untuk ditunggangi atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas dasar apapun, bahkan oleh siapapun, dalam negeri luar negeri. Rawan sekali. Ini harus mendapatkan sorotan yang seperti ini. Nah, dalam putusan MK 82 tahun 2013 yang dijadikan dasar Aziz Anwar tadi, itu merupakan sebetulnya tinjauan dari Muhammadiyah ketika ingin melakukan uji materi terhadap undang-undang tentang ormas tadi di atas. Bahwasanya MK juga berpendapat bahwa kebebasan prinsip berkumpul dan bersikap suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara, tetapi negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang. Jadi ini memang tidak bisa serta-merta yang tidak terdaftar, tidak berizin, lantas organisasi terlarang, ya tidak. Kalau begitu nanti organisasi kumpulan tahlil dan sebagainya bisa menjadi organisasi dilarang gitu loh. Memang tidak terlarang, organisasi tidak terdaftar, kemudian dia itu tidak berizin, ya kan, tidak serta-merta organisasi terlarang. Namun dapat dilarang apabila organisasi itu kemudian cenderung mengganggu keamanan ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum. Coba ini, kegiatan Maulid Nabi dilarang penceramahnya. Sementara penceramah itu tidak memiliki track record yang buruk terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tidak menimbulkan keamanan yang nyata. Cari data coba, searching Kiai Marzuki Mustamar, di mana-mana diterima, cerdas beliau, kader NU, ya, yang kemudian meskipun beliau memiliki catatan internal di NU yang kemudian dilepaskan jabatannya, itu semata-mata internal PBNU, ya, tidak ada kaitan dengan masyarakat luar, dan terima dari Sabang sampai Papua, ya, dari Sumatera sampai Papua, bahkan ke luar negeri beliau ini. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, nah, ormas ya seperti Persaudaraan Islam ini walaupun tidak berizin, tidak terdaftar, ini bisa dilarang, ya, berdasarkan putusan pasal 29 Perpu nomor 2 tahun 2017, di mana bahwasanya ormas itu dapat dilarang apabila dia melakukan tindakan permusuhan terhadap suatu suku, agama, ras atau golongan, termasuk terhadap individu tentunya. Seperti ini. Apa dasarnya dia melarang? Apa buktinya kok menuduh Kiai Marzuki Mustamar
dengan dasar menjaga kota Surabaya supaya kondusif. Apa? Emang Surabaya selama ini tidak kondusif? Beliau tuh hilir mudik Surabaya itu melalui jalan tol itu berkali-kali, bahkan satu bulan itu bisa mungkin lebih dari 10 kali. Nah, jadi organisasi siluman seperti ini, yang saya duga siluman ini rawan sekali untuk ditunggangi. Kedepannya FPI Reborn ini ya reinkarnasi dari FPI ini sangat patut disorot ya, sangat patut di seluruh Indonesia. Mereka tidak saya cari tidak berizin ya. Masalah terdaftar tidaknya seharusnya ada di KOP-nya biasanya. Ini tidak ada. Selain ormas itu bisa dilarang, selain menimbulkan permusuhan antar ras, bangsa, golongan, kedua itu melakukan penyalahgunaan atau penistaan, penodaan terhadap agama yang dianut Indonesia. Sekali lagi, FPI sebagai sayap dari Ba'alawi, ini sebagai organisasi yang menjadi sayap tempur, sayap gempur yang selama ini berkiblat kepada kaum Ba'alawi, sama juru pukulnya. Nah, apabila Ba'alawi sendiri yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah itu sengaja tidak terbukti, bahkan diduga kuat melakukan pembohongan publik karena tidak terbukti secara ilmiah, dan mereka masih membela orang-orang yang seperti itu, yang diduga kuat juga melakukan kolonialisasi spiritual kepada bangsa Indonesia, kepada mental bangsa Indonesia. Pernah dengar Indonesia Meriktarin? Menyakitkan sekali itu bagi siapapun. Nggak cuma hanya bagi orang nasionalis, bagi orang religius, bagi kalangan santri umat Islam Indonesia yang ikut mempertahankan negara itu penghinaan besar, itu bermasalah besar itu. Yang saya duga ini bukan hanya ucapan individu saja yang melalui ceramah, tapi bisa jadi ini ada ajarannya di kitab-kitab mereka sebagaimana khurafat-khurafat yang lainnya. Ketiga, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban dan ketertiban umum dan merusak fasilitas umum, fasilitas sosial. Justru surat pernyataan sikap ini bagi saya bisa menjadi dasar bahwa mereka menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Surabaya, menghalangi edukasi bagi masyarakat Surabaya. Ini justru yang tadi pernyataan sikap ini bisa menjadi dasar pelarangan organisasi persaudaraan Islam. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Kalau memang tidak, ya surat ini dinyatakan sebaiknya dilakukan pendaftaran dulu deh ya, sebelum berani melarang begini, apalagi di masyarakat Surabaya yang santri, yang basis penyebaran Islam ya oleh Kanjeng Sunan Ampel. Ini menurut saya sangat menodai, ya, menghalangi edukasi masyarakat Surabaya, menghalangi seseorang untuk memberikan pencerahan terhadap keutuhan NKRI. Ormas ini juga kalau berdasarkan pasal 59 ayat 4 Perpu dari peraturan pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 menggunakan nama, bendera, simbol yang organisasi yang persamaan oleh organisasi yang dilarang atau yang separatis. Selama ini FPI itu dilarangnya karena khilafah Islamiyah, dan ini kalau mengaku sebagai reinkarnasi dari FPI, ini seharusnya sudah juga dilarang turunannya. Wong induknya dilarang, kok ini hanya ganti baju kesannya. Nah, melakukan kegiatan yang separatis. Yang ketiga, mengembangkan, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Yang begini ini, ini mengganggu persatuan Indonesia tidak seperti ini. Ya. Ketika seseorang itu kok ingin melakukan edukasi, Kiai Marzuki sekarang ini termasuk orang-orang yang tercerahkan, sebagaimana banyak kiai-kiai, banyak birokrat, banyak akademisi yang tercerahkan dengan ini. Selain memang sangat kontribusi dan sangat sejalan dengan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan marwah negara Indonesia, di mana bangsa kita sejauh ini sudah berpuluh-puluh tahun, sejak zaman padamnya perang Diponegoro ini dibiarkan, dan sampai sekarang bukannya diam, bukannya berintrospeksi. Ketika kemarin dilakukan beberapa kali ajakan dialog di UIN Wali Songo dan di UIN Ciputat, ini bukannya malah introspeksi, malah ada kegiatan yang seperti ini. Ini bukan hanya bagi Kiai Marzuki, siapapun yang kemudian dilarang ini wajib angkat suara ya, untuk mengajukan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Ingat, negara ini negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi ya? Siapa lagi? Ya, siapa orang-orang turunan migran yang akan menjaga negara kita?
Nggak mungkin ya. Kita yang punya bertanggung jawab untuk menjaga negara. Saya terus terang sangat tersinggung sekali dengan pelarangan ini, pernyataan sikap yang melarang ini. Haknya apa? Terdaftar tidak, berizin tidak. Kalau memang ada, tunjukkan. Ya, tunjukkan. Karena saya sudah lelah mencari di Yahoo, sudah mencari ada ratusan ya dengan kata nama Front Persaudaraan. Tapi saya mencari kok tidak ditemukan. Ya. Jika ada ini, surat ini bisa dasar bagi polisi, bagi aparat keamanan untuk melakukan litsus, ya, penelitian khusus terhadap organisasi ini. Tindak, ya, jangan sampai mereka memanfaatkan transisi kepemimpinan ini melakukan sesuka sendiri di atas republik ini. Siapapun mereka dan siapa pendananya, siapa yang punya ide seperti itu. Jika ini sampai terjadi pelarangan ini kepada Kiai Marzuki, ini nanti menjadi kias, menjadi analogi di seluruh Indonesia akan terjadi kemunduran peradaban. Demikian teman-teman sekalian, saya harap semuanya tidak boleh diam, ya, karena ini sudah terkait dengan pelarangan warga negara untuk melakukan edukasi terhadap neokolonialisme yang ada di negara kita. Dan bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana sikap Anda terhadap yang seperti ini? Dan ini hari ini terjadi di Surabaya, menimpa fitnah seperti ini, menimpa masyarakat Surabaya, menimpa Kiai Marzuki Mustamar. Bukannya tidak mungkin nanti di kota Anda akan begitu. Jangan diam, ya. Sikap Anda menentukan siapa Anda, ya. Sikap Anda menentukan siapa jati diri Anda. Jangan permalukan leluhur kita yang sudah memperjuangkan negara ini menjadi negara yang merdeka seutuhnya, berdaulat. Kegiatan-kegiatan seperti ini, pelarangan pernyataan sikap yang kontraproduktif seperti ini terhadap intelektual bangsa Indonesia jelas harus mendapatkan perhatian serius dan disikap tegas. Jika perlu orang seperti ini ya mendapat soft terapi, ya, dari masyarakat. Apalagi ini bagi masyarakat Surabaya. Apa yang mereka takutkan dari Kiai Marzuki? Apa yang mereka takutkan? Ya. Kami semua, saya yang di Jawa Tengah, orang-orang di luar Jawa, orang-orang di luar Indonesia merasakan kedalaman, ketinggian, baik ilmu pun akhlak dari Kiai Marzuki Mustamar. Beliau orang yang sangat mulia dan sangat dimuliakan. Tidak ada catatan sekali beliau pernah sekalipun mengkhianati umatnya, mengkhianati Indonesia. Sementara organisasi yang begini tidak terdaftar, tidak berizin seperti ini. Ini justru bisa menjadi bumerang bagi Anda yang mengeluarkan ini, ya. Bisa menjadi bumerang. Ya. Demikian dari saya tunggu respon Anda di kolom komentar dan bagikan ini kepada siapapun yang memiliki keberanian untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat kedaulatannya oleh apapun, oleh siapapun. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.